Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidikin. Saya sekarang semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi saya tentang tunalaras. Yang pertama, kita akan membahas definisi anak tunalaras. Nah, jadi istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Nah, jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Anak tunalaras juga sering disebut juga dengan anak tuna sosial, karena anak tunalaras memiliki perilaku yang cenderung menyimpang dari norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, dan perilakunya ini juga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, seperti halnya mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Selanjutnya, gejala anak tunalaras ada dua. Yang pertama, externalizing behavior. Nah, yang kedua ada internalizing behavior. Nah, yang pertama kita akan membahas externalizing behavior. Nah, jadi externalizing behavior memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Nah, tipe externalizing behavior ini berupa conduct disorder, atau gangguan perilaku. Merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilakunya. Nah, perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, vandalisme, memeras, dan yang apabila terjadi dengan frekuensi tinggi, maka anak ini dapat dikatakan dengan mengalami gangguan. Anak normal lain juga melakukan perilaku tersebut, tetapi tidak secara inklusif dan sesering anak dengan conduct disorder atau gangguan perilaku. Nah, sedangkan yang kedua, internalizing behavior ini adalah berupa berbagai macam gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, kedua tipe ini tersebut memiliki pengaruh yang sama buruknya terhadap kegagalan dalam belajar di sekolah. Anak dengan gangguan ini juga menunjukkan perilaku immature atau tidak matang atau masih kekanak-kanakan dan menarik diri. Nah, mereka yang mengalami keterasingan sosial hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bersenang-senang. Nah, selanjutnya mereka akan mengasihkan diri untuk berkhayal ataupun melamun, merasa ketakutan yang melampaui keadaan sebenarnya, mengeluh rasa sakit yang sedikit, dan membiarkan penyakit yang diderita mereka terlibat dalam aktivitas normal. Ada di antaranya mereka mengalami regresi, yaitu kembali pada tahap awal perkembangan dan selalu meminta bantuan dan perhatian. Dan beberapa di antaranya mereka menjadi tertekan atau depresi tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik anak tunalaras itu seperti apa. Nah, karakteristik anak tunalaras ini ada 5. Yang pertama yaitu memiliki hambatan dalam belajar yang bukan disebabkan dari faktor intelektual, alat indera, maupun faktor kesehatan. Nah, yang kedua memiliki hambatan dalam menjalin pertemanan dengan teman sebaya maupun dengan pendidik. Nah, yang ketiga memiliki tingkah laku yang tidak sesuai dengan keadaan normal di lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat, mudah terbawa perasaan seperti emosi, labil, ketidakbahagiaan, dan mudah depresi. Nah, yang kelima, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti ketakutan yang dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan pribadi maupun yang ada di sekolah.
Selanjutnya, faktor penyebab anak tunalaras, yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, yang pertama kita akan bahas faktor internal. Nah, di dalamnya ada 4. Yang pertama itu faktor keturunan. Nah, orang tua sangat berperan penting dalam melahirkan generasi sehingga orang tua diharapkan harus berhati-hati. Nah, dalam melakukan perkawinan yang sampai salah memilih pasangan yang nantinya mengganggu hasil dari perkawinan tersebut. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, frustasi adalah pemicu anak mengalami kenakalan dan tindakan yang di luar kontrol kejiwaan. Dengan adanya frustasi, nah banyak anak yang lari ke alkohol, pergaulan bebas. Nah, mereka juga tidak mau diatur atau dibimbing gurunya. Nah, yang ketiga ada faktor kondisi fisik. Nah, kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Nah, hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar endokrin memengaruhi tenaga seseorang. Akibat dari gangguan tersebut, maka dapat muncul gangguan perkembangan fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Nah, kondisi fisik ini dapat berupa kelainan atau sebuah kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kecacatan yang dialami seseorang mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan baik berupa kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikisnya. Nah, yang terakhir yang keempat, masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, nah individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Nah, dengan adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan anak, bisa mengatasi hal yang baru. Ego berperan penting dalam mengatasi krisis ini. Maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan pubertas. Adapun yang paling tampak yaitu sikap menantang dan keras kepala. Kecenderungan ini disebabkan karena anak yang sedang menemukannya akunya sehingga anak sering bergejolak dengan ditandai emosi yang meledak-ledak. Misalnya marah, menentang, pemberontak, dan keras kepala. Nah, yang kedua kita akan membahas faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini ada 3. Yang pertama itu faktor keluarga. Nah, pendidikan yang pertama adalah keluarga. Sudah sewajarnya keluarga memberikan kenyamanan dan perasaan aman bagi anggota keluarganya. Kasih sayang harus diberikan dengan setulus hati antara ayah, ibu, dan anak. Sikap saling menghormati perlu ditekankan dalam keluarga, yang tua menyayangi yang muda, begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua, faktor di sekolah. Nah, di sekolah tersedia tata tertib dan aturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Mereka diajarkan untuk menaati peraturan dan latihan disiplin. Nah, mereka tidak hanya membekali dengan pengetahuan saja, tetapi harus mempunyai kepribadian yang akan menjadikan anak menjadi pribadi yang tanggung jawab, baik terhadap pribadi maupun masyarakat yang di sekitarnya. Nah, tetapi di sekolah terkadang banyak konflik yang harus dilalui oleh para siswa, baik antar siswa maupun antar guru, maupun dengan guru itu sendiri. Yang 3, faktor masyarakat. Pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan dan adanya seseorang figur, yaitu menirukan perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh bersifat positif, di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat pengaruh negatif. Nah, ditambah hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Hal ini biasanya terjadi di kota-kota besar karena terdapat berbagai fasilitas tontonan dan hiburan yang tidak tersaring oleh budaya lokal dan terkesan bebas dari sejumlah aturan norma tertentu. Selanjutnya
Penanganan anak tunalaras. Penanganan anak tunalaras ini ada 5, yaitu yang pertama kita dengan sekolah reguler, mereka tetap sekolah dengan anak yang lainnya, tetapi adanya bimbingan khusus dari guru atau penyelenggara bimbingan penyuluhan, biasanya anak tunalaras yang ringan. Nah, yang kedua menyediakan kelas khusus yang diperuntukkan untuk anak nakal, tetapi masih dalam satu kelas, sehingga anak yang biasa tidak perlu takut akan gangguan dan guru pembimbingnya juga harus berlatar belakang PLB, pendidikan luar biasa. Nah, yang ketiga SLB, tanpa asrama. Diperuntukkan untuk anak yang tidak bisa berteman karena mereka suka mengganggu dan memukul, menyakiti temannya. Nah, yang keempat, disediakan asrama. Sekolah ini diperuntukkan untuk anak tunalaras. Nah, yang sudah sangat berat sehingga harus dipisahkan dari teman dan orang tuanya. Mereka perlu bimbingan dan penyuluhan yang intensif dan terpantau. Yang kelima yaitu sekolah inklusi yang memiliki kurikulum modifikasi untuk anak yang memiliki jenis kebutuhan ini. Berbagai pelayanan untuk anak tunalaras yaitu lingkungan yang menunjang dengan adanya inovasi dan kreasi dalam kelas, diantaranya yang pertama itu ruangan yang kedap suara. Yang kedua, tersedianya karpet. Yang ketiga, jendela harus tertutup. Yang keempat, adanya lemari dan rak buku sehingga terkesan rapi. Yang kelima, papan tulis yang bersih. Yang keenam, tersedianya meja tulis yang terlindung. Yang ketujuh, fokus pada sebuah tujuan. Yang kedelapan, adanya hadiah yang diberikan, begitupun dengannya adanya sebuah hukuman. Yang kelima, nah jadi 5 strategi pembelajaran ini yang harus dikreasikan oleh guru. Nah, jadi ini salah satu contoh anak tunalaras dalam kelas pada proses pembelajaran. Dia sering berbuat ulah di dalam kelas dengan temannya maupun dengan guru. Yang paling sering dia mengambil barang-barang milik temannya seperti pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Dan juga dia suka mengganggu temannya saat mengutip pembelajaran di kelas. Dia kadang-kadang bisa berjalan aktif dari teman lainnya. Dan juga dia tidak segan-segan untuk memukul teman yang ada di dalam kelas. Dia tidak memiliki rasa takut untuk memukul teman-temannya. Dia juga bisa teriak tidak jelas di dalam kelas yang mengganggu proses pembelajaran yang ada. Dan dia bisa mengganggu teman-temannya yang berakibat dia berkelahi dengan teman sebayanya di dalam kelas. Yang selanjutnya dia termasuk murid aktif yang tidak bisa diam di dalam kelas, terlalu aktif kesana kemari, berjalan mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran. Sekian contoh video dari anak tunalaras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.